Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Kali ini kita akan simak Dr. Ida Rahmawati, MSc SPKJ, untuk menebus dosa. Silakan. Terima kasih. Untuk menebus dosa. Boleh jadi di palung hati manusia yang terdalam terdapat sesuatu yang tidak dapat digali maupun dibongkar hanya melalui bujukan dan rayuan. Sehingga jangan punya dugaan engkau paham semua isi hatiku hanya karena aku berbincang bersamamu. Aku tahu persis mana teman biasa dan mana teman setia. Bukan dari perkataannya, melainkan dari perbuatannya. Aku juga paham kekasih yang sejati, bukan dari rayuannya, melainkan dari perhatiannya. Hidup ini, wahai kekasihku, betapa singkatnya bila engkau hamburkan waktumu hanya untuk mencari alasan dan pembenaran atas segala perbuatanmu terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Nanti dengan sendirinya, orang-orang yang suka terhadapmu tentu akan dapat melihat kebaikan-kebaikanmu. Tapi orang-orang yang dasarnya memang tidak suka kepadamu, pasti tidak dapat engkau paksakan supaya mereka suka terhadapmu. Terkadang ketika aku berdiam diri secara terpaksa adalah sebenarnya aku sedang berwisata sambil mencari solusi terhadap kondisi yang kuhadapi atau mengevaluasi berbagai kegagalan yang aku alami. Apa saja apabila sering dilakukan, lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Setelah berulang-ulang, lalu akan membosankan. Tidak ada yang aneh di dunia ini, kecuali hanya kedunguan. Perempuan itu, wahai kekasihku, pada umumnya sangat mendambakan kejujuran dan perhatian. Lebih dari cerita itu sendiri, cinta tanpa tambahan bumbu kejujuran dan rempah perhatian pasti rasanya menjadi hambar. Seorang perempuan yang merasakan kecewa karena tidak diperhatikan dan karena dikhianati akan memilih diam, tutup mulut,
karena rasa sakitnya itu tidak akan mampu dijelaskan dengan kata-kata. Bukan hanya orang yang pandai pidato dan ceramah yang patut dibanggakan, tetapi orang yang pandai tutup mulut juga perlu diberi acungan jempol. Ya, rasanya tidak berlebihan ketika aku menyebutkan bahwa engkau termasuk salah seorang perempuan kuat. Selama ini aku tidak pernah melihat engkau menengok ke belakang. Engkau telah menemukan jalan sendiri setelah mengalami sekian lama penderitaan. Wajahmu selalu mendongak ke atas menatap langit dan tidak pernah menanti bantuan siapapun kecuali anugerah Tuhan. Bila orang lain melihat dirimu, bisa jadi berbeda. Mungkin yang terlihat adalah pandangan matamu yang letih, kondisi jiwamu yang porak-poranda, tidak mengerti apa yang bakal menerima dirimu. Mungkin engkau dilihat orang sudah mati, tapi masih bernafas. Engkau telah punya pengalaman panjang dan beragam, wahai kekasihku, sampai engkau meyakini betul bahwa memberikan teguran yang terus-menerus dan bertengkar dengan lelaki yang mengaku mencintaimu sungguh sangat melelahkan. Sehingga engkau memilih pura-pura tidak tahu. Anggap sajalah seperti sedekah jariah untuk orang yang susah diajak berdiskusi. Aku juga mengerti. Di tengah penderitaan yang engkau alami, ternyata kau masih juga bisa tersenyum. Tetapi aku menafsirkan senyumanmu itu bukan didorong kegembiraan, melainkan karena sakit hatimu yang berlebihan. Engkau boleh saja merasa kecewa dan juga engkau pernah mengecewakan diriku. Akan tetapi, kendati pun demikian, aku berpesan kepadamu, wahai kekasihku, jangan pernah mengecewakan sepotong hati yang selalu berbuat apa saja untuk membahagiakan dirimu. Sepotong hati itu ada di balik dadaku dan sampai sekarang belum ada seraknya. Aku benar-benar letih, sungguh sangat melelahkan rasa sakit yang menusuk dari dalam. Tapi aku selalu tutupi dan aku sembunyikan segala kesedihanku. Hanya sekedar untuk membuktikan di hadapanmu bahwa aku masih mampu tegak berdiri. Tapi nyatanya hatiku telah remuk redam dari dalam karena engkau memilih lelaki yang kaya raya dan engkau dengan tega meninggalkan aku. Aku selalu menjaga kebaikan hati. Terluka sudah biasa, tersakiti sudah berlalu, sering. Tetapi hatiku tidak pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Aku tidak pernah mengabaikan orang yang aku cintai. Selalu aku berikan perhatian yang sungguh-sungguh.
Engkau terlepas dari genggaman tanganku bukan karena aku lelah, tapi karena tanganmu tidak sungguh-sungguh menggenggam tanganku. Apakah aku bersedih hati? Ya, memang awalnya aku menangis. Tetapi setelah tersadar bahwa Tuhanku mengatakan, bersabarlah, engkau selalu dalam pantauan kami. Maka sejak itu aku sadar kembali. Hampir kebanyakan orang-orang yang ada di sekitarku rata-rata pandai berbohong. Tetapi aku mampu mengungguli mereka ketika aku bersandiwara pura-pura percaya. Silakan bila engkau ingin bertanya kepadaku, mengapa aku selalu berbaik hati kepada mereka teman-teman yang ada di sekitarku. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak layak diberi kebaikan. Maka aku jawab, sekalipun mereka tidak menghargai kebaikan-kebaikanku, tetapi yang di langit selalu memberkati diriku. Karena kepandaianku hanya selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga selalu hadir harapan di hatiku bahwa cerita kita ini masih belum berakhir. Sekalipun terbukti, lelaki yang menjadi pilihanmu menipu, mengaku masih bujangan padahal udah punya anak istri. Sekalipun istri tua datang mendobrak rumahmu, mencaci maki, menuduhmu pelacur, mempermalukan dirimu di hadapan orang banyak. Sekalipun operasi sesar yang harus engkau jalani karena janin yang ada dalam perutmu terinfeksi toxoplasmosis, sekalipun engkau tetap bisa tersenyum di hadapan mereka semua. Aku menduga ketegaran hatimu, wahai kekasihku, adalah mungkin sekali karena konsekuensi psikologis yang sudah engkau persiapkan, berani bertindak dan berani tanggung jawab. Akan tetapi, setelah engkau melihat bayimu meninggal, terlihat pandangan matamu lesu dan letih. Lalu engkau membisu lama sejak engkau dicerai lagi oleh suami. Setelah itu, aku tidak lagi melihat keberadaanmu di kampungmu. Di mana engkau tinggal, aku tidak tahu. Kutanya kepada tetangga-tetanggamu, juga tidak ada jawaban yang pasti. Sepertinya engkau telah hilang di telan waktu. Setelah ku cari di kampung-kampung, dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, dari jalan ke jalan, dari pantai ke pantai, akhirnya aku mendengar ada selentingan. Engkau jadi TKW di Abu Dhabi. Lalu ku cari informasi ke pihak PJTKI. Setelah dicari datanya tidak ada. Yang lebih aneh lagi, keluargamu termasuk ibu dan bapakmu bersikeras tidak mengetahui keberadaanmu. Hatiku makin gusar, khawatir barangkali engkau terjerumus dalam keputusasaan, sehingga aku cari dari night club ke night club, dari diskotik ke diskotik, berakhir gagal semua. Untuk sekedar melipur hatiku yang sedang gundah gulana, aku menghubungi seorang teman yang biasa menjadi guide dalam wisata religi atau bisa disebut ziarah Wali Songo. Ternyata tanpa diduga sama sekali dan tidak pernah terfikir dalam benakku, aku temukan dirimu di salah satu situs yang aku kunjungi. Engkau sedang tertiras sambil berpuasa. Tubuhmu terlihat kurus dengan wajah yang pucat. Ku tegur dengan hati yang gusar. Engkau ada di sini? Ya, jawabmu dengan gugup. Ku pandangi wajah lama-lama, engkau menunduk, tidak memberikan reaksi apapun.
Sudah lama. Berapa lama engkau di sini? Tanyaku kemudian. Hampir 3 bulan. Jawabmu singkat. Untuk apa kau lakukan ini? Kutanya penasaran. Untuk menebus dosa-dosaku semua. Jawabmu sambil menghamburkan air mata. Dan kau lari masuk ke dalam masjid. Ku bujuk, ku rayu, ku ajak pulang bersama kau. Ku katakan bahwa aku masih tetap mencintaimu dan aku akan datang melamarmu. Tapi engkau tetap bersikeras menolak ajakanku. Biarkan aku di sini dulu sampai hatiku merasa nyaman lagi. Aku ingin minta ampunan dulu atas segala dosa yang aku lakukan. Tegasmu kemudian. Ya sudah, kalau begitu aku juga akan tinggal di sini, setirah bersamamu, biar aku berpisah dengan rombonganku, biar mereka melanjutkan perjalanan, biar aku di sini bersamamu sampai dapat kepastian wangsit bahwa engkau adalah jodohku. Jawabku membuat engkau jadi melongo. Jadi terucap pertanyaan dari Indramayu 9 September 2021. Abdul Syakur Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.